Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai aktivitas-aktivitas perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Setelah organisasi mengungkapkan penyebab masalah dan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan, anggota organisasi selanjutnya merencanakan, kemudian memimpin dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan. Perubahan dapat bervariasi dari kompleks sederhana kelompok kecil hingga mengubah strategi dari seluruh organisasi. Meskipun perubahan organisasi di setiap organisasi berbeda, dalam bab ini membahas garis besar aktivitas yang berkontribusi pada manajemen perubahan yang efektif. Pertama, ada perubahan motivasi. Di dalam perubahan motivasi ada menciptakan kesiapan untuk perubahan. Ini dapat dilakukan dengan buat organisasi peka terhadap tekanan pada perubahan. Jadi di sini menggunakan organisasi lain sebagai tolak ukur pertimbangan akan menjadi alasan organisasi mengupayakan kemajuan dari standar organisasi di masa lalu agar sama dengan perusahaan lain. Kedua, mengungkapkan perbedaan antara status saat ini dan yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan mencapai tujuan standar organisasi dan serta visi masa depan yang lebih diinginkan. Perbedaan yang signifikan akan memotivasi anggota organisasi untuk memulai perubahan. Selanjutnya, sampaikan ekspektasi positif yang radikal untuk perubahan, mengarahkan anggota untuk menginvestasikan energi dalam program perubahan yang mereka harapkan akan berhasil ketika mereka sukses. Ketika anggota mengharapkan kesuksesan, maka mereka akan komitmen dan melakukannya. Mengatasi resistensi terhadap perubahan. Perubahan menghasilkan penolakan terhadap orang dan organisasi, kecemasan pada masa depan yang tidak pasti, terpaku pada kebiasaan lama, dan takut dengan memulai kebiasaan baru. Ada 3 strategi utama untuk menghadapi penolakan secara positif. Pertama, ada empati dan dukungan. Mendengarkan secara efektif membantu untuk membangun dasar pemecahan masalah bersama yang diperlukan untuk mengatasi hambatan untuk berubah. Kedua, komunikasi. Kurangnya komunikasi mengakibatkan kecemasan yang terkait dengan perubahan, membuat informasi lebih menonjol dengan komunikasi saluran yang berbeda dan baru. Ketiga, ada partisipasi dan keterlibatan, yaitu melibatkan anggota langsung dalam perubahan organisasi. Setiap anggota dapat memberi informasi dan ide yang inovatif yang berbeda-beda. Ini akan membantu dalam perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu menciptakan visi. Di dalam menciptakan visi, kita harus menjelaskan ideologi inti organisasi atau perusahaan. Dan di sini itu menggambarkan inti dan tujuan perusahaan atau organisasi yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya membangun masa depan yang dibayangkan. Jadi di sini ada 2 elemen penting. Yang pertama, hasil yang berani dan dihargai. Organisasi harus optimis bahwa ia mampu mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan pada awal mula perusahaan. Selanjutnya itu keadaan masa depan yang diinginkan. Jadi di sini organisasi atau perusahaan harus mengidentifikasi apa yang akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan. Saya Nur Ramadhanto, NIM 2018-142 ingin melanjutkan presentasi. Mengembangkan dukungan politik. Yang pertama, menilai kekuatan agen perubahan.
Yang kedua, mengidentifikasikan stakeholder kunci. Yang ketiga, mempengaruhi stakeholder. Yang pertama, menilai kekuatan agen perubahan. Dengan menilai basis kekuatan mereka sendiri, agen perubahan dapat menentukan bagaimana menggunakannya untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung perubahan. Mereka juga dapat mengidentifikasikan area di mana mereka perlu meningkatkan sumber kekuatan mereka. Yang kedua, mengidentifikasikan stakeholder kunci. Mengidentifikasikan individu dan kelompok yang kuat dengan kepentingan dalam perubahan dapat menghalangi atau mendukung perubahan, dan penting untuk mendapatkan dukungan berbasis luas untuk meminimalkan risiko bahwa satu kelompok kepentingan akan menghalangi perubahan. Yang ketiga, mempengaruhi stakeholder. Dengan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan utama untuk memotivasi masa kritis untuk perubahan. Ada 3 strategi utama untuk menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain dalam perilaku organisasi, yaitu dengan bermain langsung, menggunakan jaringan sosial, dan menggunakan sistem formal. Selanjutnya, sometimes review concept is a good idea. Perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan melibatkan pembangunan peta untuk jalan perubahan. Mengutip kegiatan peristiwa tersebut yang harus terjadi jika transisi ingin berubah, ini harus dengan jelas mengidentifikasi, berorientasi sementara, dan mengintegrasikan tugas perubahan distrik, dan itu harus secara eksplisit menghubungkan tugas-tugas ini dengan tujuan dan prioritas perubahan organisasi. Yang kedua, perencanaan komitmen. Kegiatan ini melibatkan orang-orang dan kelompok kunci yang komitmennya dibutuhkan agar terjadi merumuskan strategi untuk mendapatkan dukungan mereka. Yang ketiga, struktur manajemen perubahan. Struktur manajemen ini mencakup orang-orang memiliki kekuatan untuk memobilisasikan sumber daya untuk mendorong perubahan, rasa hormat dari kepemimpinan yang ada dan pendukung perubahan, dan keterampilan interpersonal dan politik untuk memandu proses perubahan. Selanjutnya, sustaining momentum. Sustaining momentum yang pertama, menyediakan sumber daya untuk perubahan. Dengan menerapkan perubahan, organisasi umumnya membutuhkan sumber daya keuangan dan manusia tambahan, terutama jika organisasi melanjutkan operasi sehari-hari sambil mencoba mengubah dirinya sendiri. Sumber daya tambahan ini diperlukan untuk aktivitas perubahan seperti pelatihan, konsultasi, pengumpulan data, dan umpan balik, serta pertemuan khusus. Yang kedua, membangun sistem pendukung agen perubahan. Perubahan organisasi bisa menjadi sulit dan penuh dengan ketegangan, tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk agen perubahan. Sistem pendukung biasanya terdiri dari jaringan orang-orang yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan agen perubahan. Orang yang dapat memberikan dukungan emosional berfungsi sebagai papan sasaran untuk ide dan masalah dan menantang asumsi yang belum diuji atau teruji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang sustaining momentum. Sustaining momentum ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada mengembangkan kompetensi baru dan keterampilan baru. Sebuah agen perubahan harus memastikan bahwa pembelajaran seperti itu terjadi. Mereka perlu menjadikan banyak kesempatan belajar seperti program pelatihan tradisional, konseling dan pembinaan di tempat kerja, dan simulasi pengalaman yang mencakup keterampilan teknis dan sosial. Yang kedua ada memperkuat perilaku. Cara yang paling efektif untuk mempertahankan momentum perubahan adalah dengan memperkuat jenis perilakunya yang diperlukan untuk menerapkan perubahan. Ini dapat dicapai dengan menghubungkan penghargaan formal secara langsung dengan perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga itu tetap mengikuti kursus. Perubahan membutuhkan waktu dan banyak keuntungan finansial, dan organisasi yang diharapkan dari perubahan tertinggal dalam implementasinya.
Jika organisasi berubah lagi terlalu cepat atau meninggalkan perubahan sebelum diterapkan sepenuhnya, hasil yang diinginkan mungkin tidak akan pernah terwujud. Dan yang selanjutnya itu mengevaluasi dan melembagakan intervensi pengembangan organisasi. Menilai intervensi PO melibatkan penilaian tentang apakah suatu intervensi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud, dan jika demikian, apakah intervensi tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Nilai yang cermat atas intervensi PO dan menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan alokasi sumber daya yang penting tentang PO, seperti apakah akan terus mendukung program perubahan, memodifikasi atau mengubahnya, atau menghentikannya dan mencoba sesuatu yang lain. Nah, di sini ada dua jenis PO. Yang pertama ada umpan balik implementasi dan evaluasi umpan balik. Umpan balik implementasi itu apakah intervensi dan dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud, sedangkan evaluasi umpan balik apakah intervensi membuahkan hasil yang diharapkan. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerangka kelembagaan. Ada organisasi karakteristik. Yang pertama ada kesesuaian, yang kedua ada stabilitas lingkungan dan teknologi, dan yang ketiga ada unionisasi. Selanjutnya ada intervensi karakteristik. Yang pertama kekhususan tujuan, yang kedua programabilitas, yang ketiga tingkat target perubahan, yang keempat dukungan internal, dan yang kelima sponsor. Selanjutnya ada institusionalisasi proses. Yang pertama sosialisasi, yang kedua komitmen, yang ketiga alokasi hadiah, yang keempat difusi, dan yang terakhir penginderaan dan kalibrasi. Selanjutnya ada indikator dari institusionalisasi. Yang pertama pengetahuan, yang kedua performa, ketiga preferensi, konsensus normatif, dan konsensus nilai. Selanjutnya dampak COVID-19 terhadap budaya organisasi perusahaan. Seperti dilansir dari ayosemarang.com, pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari virus COVID-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Kebijakan ini merupakan langkah terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan seperti diantaranya adalah social distancing, kebijakan kerja dari rumah, dan kebijakan belajar dari rumah. Selanjutnya, budaya organisasi perusahaan yang selama ini telah terbentuk dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi, maka perusahaan harus mulai bersahabat dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Budaya selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Budaya adalah cermin dari masyarakatnya, termasuk pada komunitas yang paling kecil. Budaya merupakan the way of life bagi suatu masyarakat yang didefinisikan sebagai sistem nilai masyarakat yang mencirikan suatu nilai-nilai yang dianut dan diterima bersama dalam suatu pemahaman dengan latar belakang anggota organisasi yang berbeda-beda, serta digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan perusahaan agar bisa tetap survival? Untuk mengatasinya, perusahaan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi hal terburuk dengan kemampuan bertahan hidup atau survival skill. Di bawah karakteristik budaya organisasi perusahaan sebagai pijakan. Pertama, adanya inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, memperhatikan secara mendetail. Yang ketiga, berorientasi pada kebermanfaatan. Yang keempat berorientasi pada tim, dan yang kelima bersifat agresif. Dengan demikian, di masa pandemi COVID-19, perusahaan mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dalam pola hidup yang dipedomani protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran sambil beraktivitas seperti biasa. Sehingga keuntungan tetap diraih walaupun di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi.
Aktivitas pertama adalah memotivasi perubahan yang melibatkan penciptaan kesiapan untuk perubahan di antara anggota organisasi dan mengatasi penolakan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.